Bayarkan biaya liburanku 30 juta sekarang juga, gak pakai lama, ucap adik iparku dengan santai. Aku menjawab, maaf, gak bisa. Ibu mertuaku yang mendengar langsung membentakku, cepat bayar sekarang atau kamu keluar dari keluarga ini. Malam itu juga, aku putuskan untuk pergi. Paginya, 60 panggilan telepon dari mereka tak kujawab. Mereka panik karena. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sabrina baru saja menyelesaikan sholat zuhurnya. Udara di dalam kamar terasa sejuk berkat pendingin ruangan, kontras dengan hawa Jakarta yang terasa memanggang di luar. Ia melipat mukenanya dengan rapi, meletakkannya di atas sajadah. Terdengar suara tawa keras dari ruang keluarga, diselingi suara televisi yang diputar dengan volume maksimal. Itu pasti suara Ibu Marni, ibu mertuanya, dan Puput, adik iparnya. Sejak Randy, suaminya, memutuskan untuk merantau, bekerja di luar kota setahun lalu, ibu dan adiknya pindah ke rumah ini. Rumah besar yang dibeli Sabrina dengan hasil kerja kerasnya sendiri, tentu saja. Namun, di depan keluarga besar, Randy-lah yang diakui sebagai pemilik dan pencari nafkah utama. Sabrina tidak keberatan. Ia mencintai suaminya dan ingin menjaga harga diri Randy sebagai kepala keluarga. Ia membiarkan Randy mengambil semua pujian. Sabrina menghela napas panjang. Ia membuka laptopnya di meja kerja dalam kamar. Pekerjaan sebagai pemilik perusahaan investasi digital menuntut perhatian penuh. Rapat daring dan analisis data adalah sarapannya sehari-hari. Ia sengaja bekerja dari rumah agar bisa mengurus rumah sekaligus. Tapi dalam praktiknya, ia lebih banyak mengurus Ibu Marni dan Puput. Baru 15 menit ia fokus pada layar, pintu kamarnya diketuk keras. Belum sempat ia menjawab, Puput sudah membuka pintu tanpa izin. "Kak Sabrina, sibuk terus," kata Puput dengan nada bosan. Ia adalah gadis berusia 19 tahun yang seharusnya kuliah, tapi lebih sering menghabiskan waktu di mal. Sabrina menoleh, tersenyum sabar. "Ada apa, Put? Kakak lagi kerja." Puput masuk, diikuti Ibu Marni di belakangnya. Ibu Marni memandang berkeliling kamar Sabrina dengan tatapan menilai. "Kerja, kerja, kerja. Kayak penting saja. Randy itu kerja banting tulang di luar kota. Kamu di sini enak-enakan di kamar berpendingin," cibir Ibu Marni. Sabrina memilih diam. Percuma berdebat dengan ibu mertuanya. Ia sudah hafal. Puput melempar sebuah brosur mengilap ke atas meja kerja Sabrina, tepat menutupi dokumen penting. "Itu brosur paket liburan mewah ke Bali. Aku mau liburan mewah ke Bali sama teman-temanku. Gengku mau menginap di villa yang ada private poolnya," kata Puput. Ia bicara sambil mengunyah keripik kentang mahal, remah-remahnya berjatuhan di karpet kamar Sabrina. Sabrina mengambil brosur itu. Ia melihat angka yang tertera di paket tersebut. 30 juta rupiah per orang untuk 5 hari. Totalnya 30 juta. "Bayarkan sekarang juga, gak pakai lama," ucap Puput dengan nada memerintah. Ia bahkan tidak memandang Sabrina, sibuk membalas pesan di ponsel barunya. Ponsel yang tentu saja dibeli dari uang Sabrina. Sabrina merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu Puput meminta tas bermerek seharga 15 juta. Bulan lalu Ibu Marni meminta perhiasan berlian. Semuanya dituruti Sabrina demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Ia selalu mentransfer uang itu atas nama Randy, seolah-olah Randy yang mengirimkannya. Tapi hari ini, kesabarannya terasa menipis. Ia baru saja membayar tagihan kartu kredit tak terbatas milik Ibu Marni dan Puput yang membengkak bulan ini. Sabrina meletakkan brosur itu kembali ke meja. Ia menatap Puput dengan tenang. "Maaf, Puput. Aku nggak bisa." Ruangan itu mendadak hening. Suara televisi dari luar kamar terdengar seperti dengungan jauh. Puput berhenti mengunyah. Ibu Marni yang tadinya sedang memeriksa lemari pakaian Sabrina, langsung berbalik. "Apa kamu bilang?" desis Puput, tidak percaya. "Aku bilang, aku tidak bisa," ulang Sabrina dengan suara datar namun tegas. Hijabnya yang rapi menutupi dadanya, tapi di dalamnya, jantungnya mulai berdebar kencang. "Kalau kamu mau liburan semewah itu, pakai uang hasil kerjamu sendiri." Mata Puput membelalak. "Kerja? Kakak nyuruh aku kerja? Kakak ngehina aku?" "Bukan begitu. Kakak cuma bilang." "Kurang ajar." Suara Ibu Marni memotong ucapan Sabrina. Wanita parubaya itu menghampiri Sabrina,
wajahnya merah padam. Beraninya kamu bicara seperti itu sama anakku. Kamu itu siapa di sini? Kamu itu cuma numpang di rumah anakku. Numpang. Kata itu terasa seperti tamparan. Numpang di rumah yang ia beli lunas sebelum menikah dengan Randy. Rumah yang sertifikatnya atas namanya sendiri, tersimpan aman di brankas bank. Ibu, ini bukan. Bukan apa? Kamu iri karena kamu tidak bisa liburan? Kamu pelit. Kamu cuma istri yang tidak berguna, bisanya cuma menghabiskan uang suamimu. Hardik Ibu Marni. Sabrina mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia menahan gejolak amarah yang luar biasa. Ia sudah menahan ini selama 3 tahun pernikahan. Ia sudah diam saat dihina tidak bisa memberi cucu. Ia sudah diam saat hasil kerjanya dianggap angin lalu. Tapi disebut numpang dan pelit menggunakan uang yang jelas-jelas miliknya, rasanya sudah melewati batas. Puput itu adiknya Randy. Wajar dia minta sama kakaknya. Dan kamu, sebagai istrinya, tugasmu melayani, lanjut Ibu Marni. Melayani, Bu. Bukan membiayai gaya hidup mewah yang tidak masuk akal. Balas Sabrina, suaranya mulai bergetar. Melawan kamu ya? Berani kamu melawan ibu? Ibu Marni mengambil ponselnya. Biar Randy tahu kelakuan istrinya. Biar dia sadar sudah salah pilih istri. Cepat minta maaf dan transfer uangnya, atau ibu telepon Randy sekarang juga. Sabrina menatap ibu mertuanya. Ancaman itu selalu berhasil. Selama ini, Sabrina akan langsung mengalah demi menghindari konflik dengan Randy. Tapi melihat wajah sombong Puput dan tatapan penuh kebencian Ibu Marni, sesuatu dalam diri Sabrina telah patah. Silakan, kata Sabrina. Silakan telepon Randy. Ibu Marni terkejut melihat reaksi Sabrina. Tapi egonya terlalu tinggi. Oh, nantang kamu ya? Baik. Ibu Marni langsung menekan nomor Randy dan, seperti biasa, menyalakan loudspeaker agar Sabrina bisa mendengar setiap penghinaan yang akan dilontarkan untuknya. Derit nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara Randy yang berat menjawab dari seberang. Halo, Bu. Ada apa? Randy lagi sibuk. Ibu Marni langsung mengubah suaranya menjadi lirih dan penuh derita. Air mata palsu langsung menggenang di pelupuk matanya. Randy, nak, sabar ya, nak, ibumu ini lagi sedih sekali. Puput di sebelahnya ikut memasang wajah memelas, siap mendukung drama sang ibu. Sabrina hanya menonton pertunjukan itu dengan hati yang beku. Ia sudah tahu skenarionya. Ia sudah hafal dialognya. Terdengar suara Randy yang khawatir. Ibu kenapa? Siapa yang bikin ibu sedih? Sabrina mana? Dia jaga ibu kan? Justru itu masalahnya. Nak, tangis Ibu Marni pecah. Istrimu itu jahat sekali sama ibu dan Puput. Tadi Puput cuma minta uang liburan. Wajar kan, nak? Dia sudah stres belajar terus di kampusnya. Dia cuma minta 30 juta, tapi istrimu dia membentak Puput. Sabrina terkesiap. Ia tidak membentak. Ia hanya menolak dengan tenang. Sabrina bilang Puput suruh kerja sendiri. Lanjut Ibu Marni, semakin terisak. Dia menghina kita, nak. Dia bilang kita ini benalu. Dia bilang dia capek kasih kita makan. Padahal itu kan semua uang kamu, nak. Uang hasil kerja keras kamu banting tulang di perantauan. Sabrina menatap nanar pada ponsel di genggaman Ibu Marni. Kebohongan itu diucapkan begitu lancar, begitu meyakinkan. Hatinya berharap Randy akan mengenali kebohongan ibunya. Randy tahu Sabrina tidak seperti itu. Randy tahu Sabrina wanita yang lembut. Sabrina ada di situ. Bu, kasih teleponnya ke dia. Suara Randy terdengar dingin dan marah. Ibu Marni tersenyum penuh kemenangan ke arah Sabrina. Ia menyodorkan ponsel itu. Sabrina tidak mengambilnya. Dia tidak mau bicara. Nak, dia sombong sekali. Dia bilang, silakan telepon kamu, dia tidak takut. Pekik Ibu Marni. Sabrina. Terdengar bentakan Randy dari loudspeaker. Suara itu begitu keras, hingga membuat Sabrina terlonjak. Jaga bicaramu sama ibuku. Sabrina menelan ludah. Mas, aku tidak. Diam kamu, potong Randy. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kamu itu istri macam apa? Tugasmu itu menghormati ibuku. Ibuku itu surgaku. Kenapa kamu jadi pelit sekali? Hati Sabrina terasa seperti diremas. Pelit? Ia yang membiayai operasi katarak Ibu Marni tahun lalu. Ia yang membayar lunas hutang-hutang judi ayah Randy sebelum meninggal. Ia yang mentransfer gaji Randy setiap bulan dari rekening pribadinya, agar suaminya itu bisa dengan bangga berkata, ini gajiku, kepada keluarganya. Mas,
Puput minta 30 juta untuk liburan. Itu uang yang banyak, coba Sabrina menjelaskan. Banyak katamu? Itu uang hasil kerja kerasku di perantauan. Aku capek banting tulang di sini, uangku kirim untuk keluarga, bukan untuk kamu simpan sendiri, sergah Randy. Ini adalah puncaknya. Ini adalah kalimat yang menghancurkan segalanya. Randy tidak hanya diam membiarkan ibunya menghina Sabrina. Randy tidak hanya gagal membelanya. Randy secara aktif mengklaim uang Sabrina sebagai miliknya dan menuduh Sabrina pelit atas uangnya sendiri. Sabrina teringat percakapan mereka sebelum Randy merantau. Perusahaan Sabrina membuka cabang baru di luar kota. Randy, yang saat itu bekerja di perusahaan lain sebagai staf biasa, merasa terintimidasi dengan kesuksesan istrinya. Maka Sabrina menawarkan solusi. Randy pindah ke cabang baru itu, menjabat sebagai manajer area. Jabatan yang diciptakan Sabrina khusus untuknya. Gajinya pun dibuat seolah-olah besar. Padahal Sabrina mentransfer 80%-nya dari rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Semua demi harga diri Randy. Dan inilah balasannya. Suaminya menuduhnya pelit. Suaminya menyebut kerja kerasnya sebagai uangku. Cepat kasih Puput uangnya, perintah Randy. Jangan bikin malu aku. Turuti semua kata ibuku, atau kita selesai. Kamu dengar, Sabrina? Kita selesai. Ancaman itu lagi. Cerai. Kata yang selalu Randy gunakan sebagai senjata pamungkas. Karena ia tahu Sabrina mencintainya dan takut kehilangan pernikahan ini. Tapi hari ini, sesuatu telah berubah. Rasa cinta itu terkikis habis oleh pengkhianatan ini. Yang tersisa hanyalah rasa lelah. Telepon ditutup oleh Randy dengan bantingan. Ibu Marni dan Puput menatap Sabrina dengan senyum penuh kemenangan. Keduanya terlihat sangat puas. Dengar itu, kata Ibu Marni dengan nada mengejek. Suamimu sendiri sudah bicara. Cepat transfer sekarang. 30 juta. Ke rekening Puput. Jangan sampai kurang sepeser pun. Puput menyilangkan tangan di dada. Gak pakai lama ya, Kak. Teman-temanku sudah menunggu. Sabrina memandang kedua sosok di depannya. Wanita yang ia hormati seperti ibunya sendiri, dan gadis yang ia sayangi seperti adiknya. Kini, yang ia lihat hanyalah dua orang asing yang serakah. Ia menarik napas dalam-dalam. Getaran di tubuhnya berhenti. Pikirannya mendadak menjadi sangat jernih. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut. Sabrina mengangguk pelan. Baik, ucapnya lirih. Ibu Marni dan Puput mengira itu adalah tanda kekalahan Sabrina. Bagus. Dari tadi kan enak, kata Ibu Marni sambil berjalan keluar kamar, diikuti Puput yang bersenandung senang. Sabrina menatap pintu kamarnya yang tertutup. Baik, ulangnya lagi pada dirinya sendiri. Tapi kali ini, artinya sangat berbeda. Bukan, baik, aku akan transfer. Tapi, baik, permainan ini selesai. Ia tidak meraih ponselnya untuk membuka aplikasi bank. Ia meraih laptopnya. Tangannya bergerak cepat di atas papan ketik. Ini bukan lagi kamar tidurnya. Ini adalah ruang kendali operasinya. Ia membuka email. Email pertama dikirim ke asisten pribadinya. Judulnya, Operasi Pemutusan. Segera. Isi emailnya singkat dan jelas. Tarik semua fasilitas kartu kredit atas nama Randy, Marni, dan Puput. Efektif segera. Batalkan semua transfer otomatis ke rekening mereka. Hentikan pembayaran tagihan utilitas rumah. Saya akan pindah malam ini. Email kedua dikirim ke bankir pribadinya. Bekukan semua joint account. Pindahkan seluruh aset pribadi saya ke rekening kustodian yang baru. Siapkan surat kuasa untuk pengacara saya. Email ketiga dikirim ke tim legal perusahaannya. Siapkan dokumen penarikan aset perusahaan, 2 mobil mewah atas nama operasional. Dan siapkan surat pemutusan hubungan kerja atas nama Randy. Sabrina menekan tombol, kirim, pada ketiga email itu. Setelah selesai, ia bersandar di kursinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas. Ia tidak akan pergi. Belum. Ia akan pergi malam ini, tapi sebelum itu, ia akan menikmati pertunjukan terakhir. Sabrina mengunci pintu kamarnya. Dari luar, Ibu Marni dan Puput pasti mengira ia sedang menangis atau meratapi nasibnya. Ia bisa mendengar tawa mereka di ruang keluarga. Mereka bahkan memesan makanan mahal dari restoran bintang 5 untuk merayakan kemenangan mereka. Sabrina tahu itu karena notifikasi terakhir dari kartu kreditnya masuk ke ponselnya, sebelum ia memberi instruksi pada asistennya untuk memblokir total. Biarlah itu menjadi makanan mewah terakhir mereka.
Sabrina tidak menangis. Air matanya sudah kering. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang aneh, seolah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundaknya. Telepon pengkhianatan dari Randy tadi adalah penutup yang sempurna. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi harapan untuk diperbaiki. Ini adalah akhir. Laptopnya menyala. Satu persatu balasan email masuk. Dari Ratna, asisten pribadinya, semua kartu kredit atas nama Randy, Marni, dan Pupu telah diblokir permanen per detik ini, Bu. Transfer otomatis dihentikan. Pembayaran utilitas rumah sudah saya batalkan untuk tagihan bulan depan. Mobil penjemput akan siaga di titik yang ditentukan pukul 12 malam ini. Dari bankir pribadinya, rekening gabungan telah dibekukan. Seluruh aset likuid dan investasi Anda telah diamankan ke rekening kustodian pribadi atas nama Anda. Tim legal bank siap menunggu instruksi lanjut. Dari tim legal perusahaannya, surat penarikan 2 unit mobil sedang diproses, akan dieksekusi lusa. Surat pemutusan hubungan kerja untuk saudara Randy sedang disusun dengan alasan penyelewengan fasilitas perusahaan dan akan dikirimkan besok pagi. Sabrina menutup laptopnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ia adalah wanita yang sangat teliti. Bertahun-tahun ia membangun bisnisnya dari nol, ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, menghancurkannya. Ia membuka brankas tersembunyi di balik lukisan kaligrafi di kamarnya. Di dalamnya bukan perhiasan, tapi dokumen. Ia mengeluarkan map tebal berisi sertifikat hak milik rumah ini, atas namanya, Sabrina Anindita. Ia juga mengambil akta pendirian perusahaan, BPKB mobil-mobil lainnya, paspor, dan ijazah aslinya. Ia memasukkan semua itu ke dalam tas laptopnya. Kemudian, ia membuka lemari pakaiannya yang besar. Di satu sisi, tergantung pakaian-pakaian sederhana dan hijab syari yang biasa ia pakai di rumah, yang sering dicibir Ibu Marni kuno. Di sisi lain, tersembunyi di bagian dalam, adalah koleksi powersuit, blazer mahal, dan pakaian kerja profesional yang ia gunakan saat bertemu klien besar. Ia tidak menyentuh itu semua. Ia hanya mengambil satu koper kabin kecil. Ia tidak mengisinya dengan pakaian. Ia mengisinya dengan hard drive eksternal yang berisi semua data cadangan perusahaannya, beberapa buku catatan penting, dan album foto kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Hanya itu. Harta paling berharganya. Ia melihat ke sekeliling kamar. Foto pernikahannya dengan Randy masih terpajang di meja rias. Randy yang tersenyum lebar, memeluknya. Dulu, ia pikir itu adalah senyum kebahagiaan. Kini, ia melihatnya sebagai senyum kepuasan seseorang yang telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia mengambil bingkai foto itu, membukanya, mengeluarkan fotonya, dan merobek bagian foto Randy menjadi 2. Bagian fotonya ia simpan, sebagai pengingat. Sisa foto Randy ia biarkan di meja. Ia menunggu. Pukul 9 malam. Pukul 10. Pukul 11. Tawa di luar sudah lama berhenti. Ia mendengar pintu kamar Ibu Marni dan Puput ditutup. Mereka mungkin sedang tertidur, memimpikan liburan mewah di Bali. Tepat pukul 12 malam, Sabrina membuka pintu kamarnya. Rumah itu gelap dan hening. Di ruang tamu, ia bisa melihat kotak-kotak sisa makanan mahal mereka berserakan di meja. Bau saus tiram dan mentega menguar di udara. Ia melangkahinya tanpa perasaan. Ia berjalan ke meja makan. Mengambil secari kertas catatan dan sebuah pulpen. Ia hanya menulis satu kalimat singkat. Sesuai permintaan Mas Randy dan Ibu, saya pergi. Ia meletakkan catatan itu di tengah meja makan, tempat ia biasa menyajikan sarapan untuk mereka. Sabrina membuka pintu depan dengan pelan. Udara malam yang sejuk menyambutnya. Ia melangkah keluar dari rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Ia menutup pintu tanpa suara. Ia tidak menoleh ke belakang. Tepat saat ia mencapai gerbang, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depannya. Kaca jendelanya turun, memperlihatkan Ratna, asistennya. Semua beres, Bu Sabrina? Tanya Ratna dengan suara pelan namun profesional. Sabrina masuk ke kursi belakang. Semua beres, Ratna. Kita ke hotel, jawabnya tenang. Mobil melaju membelah malam. Sabrina mematikan ponsel yang biasa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Randy dan keluarganya. Ia mengeluarkannya dari tas, membuka slot kartu SIM, mematahkan kartu itu menjadi 2, dan membuangnya ke asbak mobil. Kemudian, ia mengeluarkan ponsel lain. Ponsel khusus untuk bisnis yang tidak pernah diketahui Randy. Ia mengirim satu pesan singkat kepada pengacara perceraiannya. Mulai proses gugatan cerai besok pagi. Alasan? Perselisihan terus-menerus dan penelantaran finansial oleh suami. Pesan terkirim.
Sabrina bersandar di kursi kulit yang nyaman. Mobil terus melaju menuju hotel bintang 5 di pusat kota, tempat sebuah presidential suite telah disiapkan atas namanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Sabrina merasa benar-benar bebas. Puput bangun pukul 10 pagi. Sinar matahari sudah menembus gorden kamarnya yang mahal. Ia meregangkan tubuh dengan malas, senyum lebar menghiasi wajahnya. Hari ini adalah hari besar. Hari ini ia akan memesan tiket liburan 30 jutanya. Ia membayangkan wajah iri teman-temannya saat ia memamerkan tiket kelas bisnis dan foto-foto di villa pribadi. Ia meraih ponselnya di nakas. Dengan antusias, ia membuka aplikasi perjalanan favoritnya. Ia tidak membuang waktu. Ia memilih penerbangan kelas bisnis, memilih paket villa termahal dengan pelayan pribadi. Totalnya, 32 juta rupiah. Sedikit di atas anggaran, tapi ia yakin Kak Sabrina tidak akan peduli. Ia memasukkan detail kartu kreditnya. Kartu kredit tambahan platinum yang diberikan Sabrina, yang selama ini tidak pernah ada masalah. Ia menekan tombol, bayar sekarang. Layar ponselnya memuat sejenak. Lalu muncul tulisan merah. Transaksi gagal. Harap hubungi bank penerbit kartu Anda. Puput mengerutkan kening. Aneh. Mungkin jaringan internet sedang buruk. Ia mematikan wifi dan beralih ke data seluler. Ia mengulangi prosesnya. Transaksi gagal. Ia mencoba lagi. Gagal. Sekali lagi. Gagal. Kenapa ini? Gerutunya. Ia mencoba membeli barang yang lebih murah. Sepatu seharga 5 juta. Gagal. Pulsa telepon 100.000. Gagal. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia membuka aplikasi M-Banking untuk memeriksa rekening debitnya. Biasanya Sabrina mentransfer uang saku bulanan ke sana. Ia melihat saldonya. Saldo tersisa, Rp15.350. Rp15.350. Cukup untuk membeli 2 mangkuk mie instan. Ibu. Puput melompat dari tempat tidur, berlari ke kamar ibunya tanpa mengetuk pintu. Ibu, bangun. Kartu Puput ditolak. Ibu Marni, yang masih terlelap, menggerutu kesal. Apa sih, Put? Pagi-pagi teriak. Paling juga limit. Biasa itu. Pakai kartu ibu saja. Sana, pesan sarapan gih, ibu lapar. Puput sedikit lega. Benar juga. Mungkin kartunya sudah mencapai limit. Ya sudah, Puput pakai kartu ibu dulu buat bayar liburannya. Jangan, nanti limit ibu habis. Cegah Ibu Marni. Ia bangun dari tempat tidur. Telepon saja si Sabrina. Suruh dia naikkan limitnya. Puput baru sadar. Pagi ini sepi sekali. Biasanya jam segini sudah tercium aroma masakan Sabrina dari dapur. Atau setidaknya, suara Sabrina yang sedang membersihkan rumah. Kak Sabrina mana, Bu? Kok sepi? Ibu Marni mendengus. Paling juga masih di kamar. Merajuk setelah dimarahi Randy semalam. Biar saja. Biar dia sadar posisinya. Keduanya berjalan keluar kamar. Ruang tamu berantakan. Kotak-kotak makanan semalam masih di meja. Dapur bersih, tapi dingin. Tidak ada tanda-tanda sarapan. Mereka berjalan ke kamar Sabrina. Pintunya tidak dikunci. Ibu Marni mendorongnya dengan kasar. Kamar itu kosong. Rapi. Terlalu rapi. Tempat tidur licin sempurna, seolah tidak pernah ditiduri. Lemari pakaian terbuka sedikit. Ibu Marni mengintip. Hanya ada baju-baju rumah Sabrina yang sederhana. Baju-baju bagusnya sudah tidak ada. Mata Puput menangkap secari kertas di meja makan. Catatan yang ditinggalkan Sabrina. Sesuai permintaan Mas Randy dan Ibu, saya pergi. Puput membacanya dengan suara keras. Ibu Marni merebut kertas itu. Pergi? Halah, drama. Paling juga kabur ke rumah ibunya yang di kampung. Cengeng. Nanti juga kembali kalau uangnya habis. Tapi Ibu. Puput mulai panik lagi. Kalau dia pergi, liburan Puput gimana? Kartunya semua dibawa. Tenang. Ibu masih punya kartu, kata Ibu Marni sombong. Ia mengambil dompetnya, mengeluarkan kartu kredit utamanya yang berlogo emas. Biar Ibu tunjukkan. Ibu mau beli tas baru untuk merayakan perginya si pelit itu. Ibu Marni membuka aplikasi belanja online. Ia memilih tas bermerek edisi terbaru. Harganya 45 juta. Dengan percaya diri, ia menekan tombol, beli. Transaksi ditolak. Wajah Ibu Marni memucat. Kok ditolak? Ini kartu limitnya ratusan juta. Ia mencoba lagi. Ditolak.
Ia mencoba membeli barang termurah. Sebuah jepit rambut seharga 50.000. Ditolak. Ini pasti ulah Sabrina, pekik Ibu Marni. Tangannya gemetar. Ia mencoba menelepon Sabrina. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Ibu Marni melempar ponselnya ke sofa. Anak kurang ajar. Berani-beraninya dia mematikan telepon. Dia memblokir semua kartu kita. Telepon Randy sekarang. Put, cepat. Biar dia yang seret istrinya pulang. Puput, yang jarinya sudah gemetar, segera menelepon Randy. Randy menjawab dengan suara serak orang baru bangun tidur. Apalagi, Put? Masih pagi. Sudah ditransferkan sama Sabrina? Justru itu, Mas. Puput mulai menangis. Kak Sabrina kabur. Dia pergi dari rumah. Dan dia memblokir semua kartu kita. Kartu Puput, kartu ibu, semuanya ditolak. Liburan Puput gimana ini? Hening sejenak di seberang sana. Lalu terdengar Randy terbatuk. Apa? Pergi? Memblokir kartu? Kartu Mas juga? Terdengar suara Randy mengetik-ngetik di laptopnya. Sebentar, Mas cek. Randy membuka rekening gajinya. Kosong. Padahal seharusnya hari ini ia menerima gaji bulanannya. Ia mencoba membuka portal perusahaan. Akses ditolak. Ia mencoba menggunakan kartu kredit perusahaan yang ia pegang. Ia memesan kopi online. Gagal. Darah Randy terasa surut dari wajahnya. Semua kartu Mas juga diblokir. Put, ibu mana? Kasih teleponnya ke ibu. Puput menyerahkan ponsel ke ibunya. Mas, ini gimana, Mas? Randy, istrimu sudah gila. Cepat kamu urus. Ibu tidak mau tahu, uang liburan Puput harus ada hari ini juga. Raung Ibu Marni. Bagaimana Randy mau urus? Bu? Randy di sini juga tidak punya uang. Kartu Randy juga diblokir. Sabrina memblokir semuanya. Randy balas berteriak. Suaranya dipenuhi kepanikan yang tidak ia sembunyikan lagi. Tepat saat itu, Puput menjerit dari ruang tamu. Ibu, ini kenapa TV-nya mati? Internet juga mati. AC juga mati. Ibu Marni berlari ke ruang tamu. Benar saja. Layar televisi raksasa 80 inci itu hitam. Lampu indikator Wi-Fi mati. Dan yang terburuk, pendingin ruangan sentral di rumah itu mati. Hawa panas Jakarta mulai terasa menyengat masuk ke dalam rumah. Rumah mewah yang selalu sejuk, terang, dan penuh hiburan itu mendadak terasa seperti penjara yang gelap, pengap, dan sunyi. Sebuah notifikasi email masuk ke ponsel Ibu Marni, yang kini hanya mengandalkan sisa paket datanya. Email itu dari bank. Pemberitahuan gagal tarik. Cicilan KPR rumah mewah Anda sebesar 85 juta rupiah telah jatuh tempo. Harap segera lakukan pembayaran untuk menghindari proses lelang. Tangan Ibu Marni gemetar hebat hingga ponselnya jatuh ke lantai marmer. Randy. Bisiknya ke telepon. Cicilan rumah gagal bayar? Di seberang sana, Randy hanya bisa terdiam. Kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka baru sadar bahwa Sabrina, wanita berhijab pendiam yang mereka sebut numpang, adalah pilar yang menopang seluruh kemewahan hidup mereka. Dan pilar itu baru saja dicabut. Sabrina terbangun di tempat tidurnya yang luar biasa nyaman. Sinar matahari pagi menembus celah gorden tebal di kamar Presidential Suite Hotel Bintang 5. Ia meregangkan tubuh. Tidak ada alarm yang berisik. Tidak ada ketukan pintu kamar yang kasar dari Puput. Tidak ada teriakan Ibu Marni yang memintanya membuatkan sarapan. Yang ada hanya keheningan yang menenangkan. Ia menekan tombol di samping tempat tidur. Seorang butler pribadi masuk tak lama kemudian, mendorong troli sarapan mewah. Kroasang hangat, buah-buahan eksotis, jus jeruk segar, dan kopi hitam pekat kesukaannya. Sabrina menikmati sarapannya sambil duduk di dekat jendela, memandangi panorama kota Jakarta yang sibuk dari ketinggian lantai 50. Ia merasa seperti baru saja terlahir kembali. Di seberang ruangan, di atas meja kerja yang terbuat dari kayu mahoni, tergeletak sebuah ponsel. Ponsel yang ia gunakan khusus untuk keluarganya. Semalam ia tidak mematikannya. Ia hanya mengubah modenya menjadi senyap total. Ia sengaja membiarkannya menyala dan terhubung ke pengisi daya. Ia ingin melihat, dengan mata kepalanya sendiri, seberapa besar kepanikan yang ia ciptakan. Pukul 10 pagi. Tepat saat Puput menyadari kartunya ditolak di belahan kota lain. Layar ponsel itu menyala. Panggilan masuk, Puput. Sabrina menyesap kopinya, matanya terpaku pada layar. Ponsel itu bergetar tanpa suara di atas meja kayu.
Panggilan itu berlangsung 20 detik, lalu berhenti. Tentu saja, Sabrina tidak mengaturnya untuk masuk ke voicemail. Ia ingin mereka merasakan frustrasinya. 2 detik kemudian, layar menyala lagi. Panggilan masuk, Ibu Marni. Dibiarkannya berdering. Berhenti. Layar menyala lagi. Puput. Berhenti. Layar menyala lagi. Ibu Marni. Berhenti. Lalu, jeda 5 menit. Mereka pasti sedang berdiskusi, mungkin masih mencoba kartu lain. Sabrina tersenyum tipis. Ia tahu persis kapan email tagihan KPR itu masuk ke ponsel Ibu Marni. Tepat pukul 10:15. Ponsel itu meledak. Panggilan masuk, Randy. Dari luar kota. Sabrina melihat foto suaminya di layar. Wajah yang dulu ia cintai, kini terasa begitu asing. Ia biarkan berdering. Berhenti. Langsung disusul panggilan masuk, Ibu Marni. Berhenti. Panggilan masuk, Puput. Berhenti. Panggilan masuk, Randy. Berhenti. Mereka mulai menelepon bergantian, seperti paduan suara kepanikan. Telepon itu tidak berhenti bergetar. Layarnya menyala dan mati, tanpa jeda. Lalu, pesan-pesan teks mulai masuk membanjiri layar kunci. Dari Ibu Marni, anak kurang ajar. Kembali kamu. Jangan durhaka sama suami. Dari Puput. Kak, kok kartunya gak bisa? Kakak salah transfer ya? Dari Randy, Sabrina, ini gak lucu. Aktifkan lagi kartunya. Ibuku mau belanja. Sabrina meletakkan cangkir kopinya. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bangkit, berjalan santai mendekati meja kerja itu, dan berdiri memandangi layar. Notifikasi panggilan tak terjawab bertambah. 10:15. 20. Pesan teks baru masuk. Dari Ibu Marni, Sabrina, ibu perintahkan kamu pulang sekarang. Bawa semua kartunya. Dari Puput, Kak, kakak di mana? TV mati, AC mati. Panas banget kak. Pulang kak. Dari Randy, sayang, kamu marah sama Mas? Oke, Mas salah. Mas minta maaf. Tolong jangan kayak anak kecil. Aktifkan lagi kartunya, Mas gak bisa makan di sini. Sabrina hanya menonton. Panggilan tak terjawab kini mencapai 30. Getaran ponsel itu menjadi musik latar yang merdu di kamarnya yang mewah dan sejuk. Pesan teks dari Randy berubah nada. Sabrina, aku serius. Aku gak punya uang tunai sama sekali. Aku gak bisa check out dari apartemen. Jawab teleponnya. Pesan dari Ibu Marni berubah dari marah menjadi memelas. Nak, Sabrina pulang. Nak, ibu minta maaf. Tadi ibu cuma bercanda. Ini rumah mau disita bank. Nak, cicilannya gagal bayar. Pesan dari Puput penuh dengan emoji menangis. Kak Sabrina, Puput minta maaf. Puput janji gak akan minta apa-apa lagi. Puput gak jadi liburan. Tolong pulang kak. Puput takut gelap. Listriknya mati. Panggilan ke-40. Panggilan ke-50. Mereka mulai putus asa. Randy menelepon 10 kali berturut-turut tanpa jeda. Ibu Marni menelepon. Puput menelepon. Polanya terus berulang. Sabrina melihat jam. Sudah pukul 12 siang. Selama 2 jam, ponsel itu terus-menerus diserang. Ia melihat penghitung panggilan tak terjawab. Tepat di angka 60. Panggilan terakhir datang dari Randy. Setelah panggilan ke-60 itu gagal, ponsel itu terdiam. Mungkin baterai mereka habis. Mungkin mereka sudah menyerah. Sabrina menghela napas panjang. Ia merasa lega. Ia berjalan mendekati meja, mengambil ponsel itu. Layarnya penuh dengan notifikasi. 60 panggilan tak terjawab. 112 pesan teks belum terbaca. Ia tidak membacanya satu persatu. Ia hanya perlu tahu jumlahnya. Ia membuka daftar kontak. Ia memblokir nomor Randy. Ia memblokir nomor Ibu Marni. Ia memblokir nomor Puput. Kemudian, ia membuka laci meja kerja di suite itu, meletakkan ponsel itu di dalamnya, dan menutup laci. Terkunci. Ponsel itu akan ia simpan sebagai barang bukti untuk pengacaranya nanti. Tepat saat ia menutup laci, ponselnya yang lain berbunyi. Ponsel bisnisnya. Nomor yang tidak dikenal Randy. Di layar tertera nama, Pak Farhan, pengacara. Sabrina mengangkatnya dengan tenang. Halo, selamat siang, Pak Farhan. Selamat siang, Nyonya Sabrina, jawab suara tegas di seberang. Sesuai instruksi Anda,
Gugatan cerai telah resmi terdaftar di Pengadilan Agama pagi ini dengan nomor perkara 1045 PDTG 2025 Pak Jakarta. Surat panggilan resmi, bersama dengan surat pembekuan aset bersama, akan segera dikirimkan ke alamat rumah Anda dan alamat kantor Tuan Randy di luar kota. Sabrina tersenyum. Senyum tulus pertama dalam 3 tahun. Terima kasih banyak atas kerja cepatnya, Pak Farhan. Ia menutup telepon. Babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Di luar kota, Randy merasakan dunianya runtuh berkeping-keping. Pukul 11 siang, ia baru saja menerima rentetan notifikasi memalukan. Kartu kredit perusahaan ditolak saat ia mencoba memesan sarapan di hotel. Kartu debit pribadinya, saldo nol. Rekening gajinya, kosong. Padahal seharusnya hari ini gajinya masuk. Lalu, email itu datang. Email dingin dan formal dari kantor pusat Jakarta. Dari HRD PT Sabrina Global Investa. YTH. Saudara Randy, sehubungan dengan evaluasi kinerja dan restrukturisasi perusahaan, kami memberitahukan bahwa terhitung sejak tanggal hari ini, hubungan kerja Anda dengan perusahaan resmi dihentikan. Jantung Randy serasa berhenti berdetak. Diberhentikan? Ini pasti kesalahan. Ini perusahaan Sabrina. Dia mencoba mengakses portal perusahaan. Akses ditolak. Akun Anda tidak lagi aktif. Dia membaca sisa email itu dengan tangan gemetar. Harap segera kosongkan semua fasilitas perusahaan, termasuk apartemen dinas dan kendaraan operasional, dalam waktu 1x24 jam. Tim kami akan datang besok pagi untuk mengambil inventaris. Apartemen yang ia tinggali, mobil sedan mewah yang ia pakai, semuanya akan diambil. Ia akan diusir. Kepanikan sesungguhnya melanda Randy. Ia tidak punya uang sepeser pun. Semua temannya di sini mengenalnya sebagai manajer area yang sukses dan kaya raya. Bagaimana ia bisa mengaku tiba-tiba bangkrut? Rasa malunya lebih besar dari rasa takutnya. Dia menelepon ibunya, menelepon Puput, berteriak-teriak menanyakan di mana Sabrina. Tapi mereka sama paniknya. Setelah 1 jam menelepon Sabrina tanpa henti dan berakhir dengan nomornya diblokir, Randy terpaksa menelan harga dirinya. Ia, Randy sang manajer hebat, harus menelepon salah satu staf bawahannya. Berbohong dompetnya baru saja dicopet dan ia butuh pinjaman darurat untuk pulang ke Jakarta. Dengan menahan malu, ia berhasil mengumpulkan 3 juta rupiah. Cukup untuk tiket. Bukan tiket pesawat kelas bisnis yang biasa ia naiki sambil memposting di media sosial. Tapi tiket bus antar kota kelas ekonomi. 18 jam perjalanan terasa seperti di neraka. Bus itu panas, sesak, dan berbau tidak sedap. Randy tidak bisa tidur. Pikirannya berputar. Marah pada Sabrina yang tega melakukan ini. Marah pada ibunya yang serakah. Marah pada Puput yang manja. Tapi yang paling besar, ia marah pada dirinya sendiri. Kenapa ia begitu bodoh? Kenapa ia percaya Sabrina akan diam selamanya? Dia tiba di Jakarta keesokan harinya. Tubuhnya pegal-pegal, bajunya lecek, dan wajahnya kuyu. Dia harus memesan ojek online untuk rumahnya. Kompleks perumahan mewah itu terlihat sama, tapi Randy merasa seperti orang asing. Saat tiba di depan rumahnya, ia melihat sesuatu yang aneh. Gerbang otomatisnya tertutup rapat. Satpam komplek menghampirinya. Maaf, Pak Randy. Listrik di rumah Bapak mati total dari kemarin. Jadi gerbangnya tidak bisa dibuka otomatis, kata satpam itu dengan tatapan kasihan. Mati total? Randy harus melompati pagar rumahnya sendiri, disaksikan oleh tetangga yang kebetulan lewat. Harga dirinya hancur lebur. Dia membuka pintu depan yang tidak terkunci. Hawa panas dan pengap langsung menyambutnya. Seperti masuk ke dalam oven. Rumah itu gelap gulita, semua gorden tertutup. Bau busuk sisa makanan mewah mereka kemarin menyengat hidung. Kotak-kotak pizza dan sisa steak berjamur di atas meja. Dia mendengar suara tangisan pelan dari ruang tamu. Dia berjalan ke sana dan menemukan pemandangan yang menyedihkan. Ibu Marni dan Puput duduk di lantai marmer yang kotor. Keringat membasahi dahi mereka. Wajah mereka kotor, rambut acak-acakan. Puput, gadis yang selalu tampil modis, kini memakai das terkusam. Ibu Marni, wanita sombong yang selalu memakai perhiasan, kini terlihat seperti gelandangan. Mana Sabrina? Teriak Randy. Itu adalah kalimat pertamanya. Suaranya serak karena kelelahan dan dehidrasi. Ibu Marni langsung berdiri, histeris. Kamu tanya kami? Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang nyuruh dia nurutin kata ibu. Kamu yang belain kami. Sekarang dia pergi. Ini gara-gara ibu yang serakah. Minta liburan 30 juta. Puput balas berteriak sambil menangis.
Sekarang Puput mau kuliah gimana? Internet mati. Diam kalian berdua. Randy membentak, suaranya menggema di rumah yang kosong itu. Jadi dia benar-benar pergi. Dia bukan cuma pergi, nak, rintih Ibu Marni, tenaganya habis. Dia memblokir semuanya. Uangmu di perantauan. Randy menendang meja kopi dari kayu jati itu dengan sekuat tenaga. Kotak-kotak pizza berhamburan. Itu bukan uangku, Bu. Itu semua uang Sabrina. Keheningan total melanda ruangan itu. Hanya terdengar deru napas Randy yang terengah-engah. Ibu Marni dan Puput menatapnya dengan mata terbelalak, tidak mengerti. Apa maksudmu, nak? Tanya Ibu Marni, suaranya bergetar. Pekerjaanku, gajiku, perusahaan itu, semuanya milik Sabrina. Teriak Randy, frustrasinya akhirnya meledak. Ia menunjuk ke sekeliling rumah yang mewah namun pengap itu. Rumah ini, mobil, kartu kredit. Semuanya milik dia. Aku bukan manajer area hebat. Aku hanya ditempatkan di sana oleh Sabrina supaya kalian bangga. Gajiku yang katanya besar itu transferan dari rekening pribadinya setiap bulan. Kita selama ini hidup dari uangnya. Kita ini parasitnya. Dan sekarang dia mengambil semuanya kembali. Pengakuan itu menggantung di udara. Ibu Marni terduduk lemas di lantai. Puput menutup mulutnya, ngeri. Tepat saat pengakuan pahit itu meresap, terdengar gedoran keras di pintu depan. Bukan bel listrik yang merdu, tapi gedoran tangan yang kasar dan tidak sabar. Randy, dengan kaki gemetar, berjalan membuka pintu. Di depan pintu berdiri dua pria berbadan tegap memakai seragam perusahaan leasing. Di belakang mereka, di jalanan, sebuah truk derek sudah terparkir. "Selamat siang," kata salah satu pria itu dengan nada datar, sambil membaca sebuah surat perintah. "Kami dari perusahaan leasing. Kami di sini untuk menarik 2 unit kendaraan, 1 Alphard hitam dan 1 SUV putih, atas nama PT Sabrina Global Investa karena gagal bayar." Mata Ibu Marni terbelalak ngeri. Itu adalah mobil yang ia dan Puput pakai setiap hari untuk kemal dan arisan. Randy, Ibu Marni, dan Puput berdiri mematung di ambang pintu. Pengakuan Randy yang meledak-ledak masih menggantung di udara panas yang pengap. Dan kini, di hadapan mereka, berdiri dua pria berbadan tegap dengan seragam leasing dan sebuah surat perintah. Truk derek di jalan menjadi penonton yang bisu. "Apa-apaan ini? Kalian tidak lihat ini rumah siapa?" Ibu Marni, entah dapat tenaga dari mana, tiba-tiba maju. Insting serakahnya untuk mempertahankan harta benda lebih kuat dari rasa terkejutnya. "Ini mobil anak saya, Randy. Bilang sama mereka. Usir mereka." Randy tidak bergerak. Ia bahkan tidak sanggup menatap mata ibunya. Ia hanya menunduk, menatap lantai marmer yang kotor, tempat harga dirinya baru saja hancur berkeping-keping. Pengakuan barusan telah menguras habis sisa tenaganya. Salah satu petugas leasing maju selangkah, tidak terintimidasi oleh teriakan Ibu Marni. Ia seorang profesional yang sudah terbiasa menghadapi drama. "Maaf, Ibu. Kami tidak berurusan dengan Pak Randy. Kami berurusan dengan pemilik sah kendaraan ini." Ia menyodorkan surat perintah itu ke depan wajah Ibu Marni. Surat perintah penarikan yang sah atas 2 unit mobil, Alphard B1 Syah dan SUV B2 PPA. Kepemilikan atas nama PT Sabrina Global Investa. Mata Ibu Marni membelalak membaca nama itu. PT Sabrina Global Investa. Nama yang baru saja ia dengar dari mulut anaknya. Nama yang ia kira hanya tempat Randy bekerja. "Tidak mungkin," desis Ibu Marni. "Ini pasti tipuan. Ini perusahaan anak saya." Petugas itu menghela napas, mulai tidak sabar. "Maaf, Bu. Data kami lengkap. Pemilik perusahaan ini adalah Nyonya Sabrina Anindita. Dan beliau telah menginstruksikan kami, melalui tim legal perusahaan, untuk menarik semua aset yang digunakan oleh pihak yang tidak lagi terafiliasi dengan perusahaan. Itu termasuk Bapak Randy, yang sudah bukan lagi karyawan." Bukan lagi karyawan. Kata-kata itu seperti paku terakhir yang ditancapkan ke peti mati Randy. Ibu Marni dan Puput menoleh ke Randy dengan ngeri. Randy hanya bisa mengangguk pelan, membenarkan mimpi buruk itu. "Tidak, Aak. Ini mobilku. Kalian perampok." Puput tiba-tiba menjerit histeris. Ia berlari ke garasi, mencoba masuk ke dalam mobil SUV putihnya, seolah ia bisa mengendarainya kabur. Tentu saja, mobil itu terkunci. Kedua petugas itu dengan sigap mengikutinya. Pemandangan itu menjadi tontonan yang memalukan. Suara teriakan Puput dan bentakan Ibu Marni menggema di kompleks perumahan yang biasanya tenang itu. Satu persatu,
tetangga mulai membuka gorden mereka. Beberapa bahkan keluar ke teras, berpura-pura menyiram tanaman, padahal telinga dan mata mereka tertuju pada drama di rumah mewah itu. Ibu Marni, yang selama ini selalu berjalan dengan dagu terangkat, menyombongkan kekayaan anaknya di setiap arisan, kini terlihat seperti orang gila. Ia mencoba menarik-narik lengan petugas yang sedang membuka paksa pintu garasi. Para petugas tidak menggubrisnya. Dengan alat yang mereka bawa, garasi itu terbuka. Mesin truk derek dinyalakan, suaranya meraung-raung. Satu persatu, kedua mobil mewah itu, simbol status mereka, diseret keluar dari garasi. Alphard hitam yang biasa dipakai Ibu Marni, dan SUV putih kesayangan Puput. "Jangan Aan. Tolong. Jangan ambil mobilku," tangis Puput. Ia tidak lagi peduli pada ibunya atau kakaknya. Yang ia pedulikan hanyalah citranya di mata teman-temannya. Bagaimana ia akan pergi ke kampus? Bagaimana ia akan pergi ke mall? Hidupnya sudah berakhir. Randy hanya bisa bersandar lemas di kusen pintu, menyaksikan semua itu terjadi. Ia tidak punya hak untuk menghentikan mereka. Ia bukan siapa-siapa. Tepat saat truk derek itu mulai bergerak pergi, membawa dua mobil kebanggaan mereka, sebuah sedan lain berhenti di depan rumah. Sedan yang lebih formal. 3 orang keluar dari mobil itu. 2 pria dan 1 wanita, semuanya mengenakan seragam batik rapi sebuah bank ternama. Ibu Marni, yang masih terisak, menatap mereka dengan bingung. "Siapa lagi kalian?" Wanita yang memimpin rombongan itu melangkah maju. Wajahnya tegas dan tidak ramah. "Selamat siang. Kami dari pihak bank. Kami di sini terkait tunggakan KPR atas rumah ini." Jantung Ibu Marni serasa berhenti berdetak. Ia teringat email yang ia terima kemarin. Email yang ia kira hanya gertakan. Wanita bank itu mengeluarkan map dokumen. "Kemarin, sistem kami mencatat adanya gagal bayar untuk cicilan bulanan sebesar 85 juta rupiah. Kami juga telah menerima konfirmasi resmi dari Nyonya Sabrina Anindita, selaku penjamin utama dan pemilik rekening sumber dana, bahwa beliau telah menarik semua jaminan dan menghentikan pembayaran otomatis secara permanen." Randy akhirnya angkat bicara, suaranya serak dan putus asa. "Tunggu. Saya suaminya. Ini rumah kami. Ini harta Gonogini. Kalian tidak bisa menyitanya begitu saja." Wanita bank itu menatap Randy dengan tatapan dingin. "Maaf, Pak Randy. Bapak salah." Ia mengeluarkan selembar dokumen lain. "Menurut akta jual beli dan sertifikat hak milik yang kami pegang, rumah ini dibeli lunas oleh Nyonya Sabrina Anindita 2 tahun sebelum tanggal pernikahan Anda. Rumah ini terdaftar sebagai harta bawaan, bukan harta Gonogini. Anda hanya terdaftar sebagai suami yang menempati. Karena pemilik asli tidak lagi bersedia melanjutkan pembayaran cicilan, yang ternyata adalah cicilan top-up pinjaman atas nama Bapak, dan Bapak sendiri terbukti tidak mampu membayar, bank terpaksa mengambil alih aset ini sebagai jaminan." Randy limbung. Jadi, Sabrina tidak hanya membayar cicilan. Ia bahkan menjaminkan rumahnya sendiri untuk pinjaman yang dipakai Randy, Ibu Marni, dan Puput untuk foya-foya. "Kami memberi Anda waktu 3 kali 24 jam untuk mengosongkan rumah ini secara sukarela," kata wanita bank itu dengan nada final. "Tepatnya, lusa pagi pukul 10. Jika rumah ini belum kosong, kami akan kembali bersama aparat dan jurusita untuk melakukan pengosongan paksa." Ketiga petugas bank itu berbalik badan, masuk ke mobil mereka, dan pergi. Mereka tidak perlu menunggu jawaban. Rumah itu kembali hening. Hening yang menakutkan. Randy, Puput, dan Ibu Marni berdiri di pintu. Di luar, tetangga mereka masih menonton. Bau busuk dari dalam rumah bercampur dengan bau asap knalpot truk derek yang baru saja pergi. Ibu Marni menatap Randy, lalu menatap Puput. Matanya yang tadi penuh amarah kini kosong. Lalu, tanpa suara, tubuhnya ambruk ke depan, pingsan di lantai marmer yang kotor. Puput hanya menjerit kecil, lalu terduduk lemas di samping ibunya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Randy menatap langit yang cerah. Ia tidak menolong ibunya. Ia tidak menenangkan adiknya. Ia hanya tertawa. Tawa kering, pahit, dan putus asa. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, pekerjaan, harga diri, dan istri yang selama ini ia sia-siakan. Semuanya hilang dalam waktu kurang dari 48 jam. 2 hari terasa seperti 2 abad. Batas waktu 3 kali 24 jam dari ban akan habis besok pagi. Rumah mewah itu telah berubah menjadi neraka. Tanpa listrik, pompa air tidak bekerja. Kamar mandi menjadi kotor dan bau. Tanpa air, mereka tidak bisa membersihkan diri.
Sisa-sisa makanan terakhir yang mereka beli dengan uang pinjaman Randy sudah habis kemarin. Mereka bertiga kini duduk di ruang tamu yang gelap dan berbau busuk. Randy, Ibu Marni, dan Puput. 3 manusia yang dilumpuhkan oleh kesombongan mereka sendiri. Perut mereka perih menahan lapar. Tenggorokan mereka kering menahan haus. Ibu Marni, yang sudah siuman dari pingsannya, kini terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya lepek berminyak, wajahnya kuyu. Tidak ada lagi sisa-sisa kemewahan pada dirinya. Kita harus temui Sabrina, bisik Ibu Marni, suaranya serak. Ini bukan lagi perintah. Ini adalah permohonan. Hanya dia yang bisa menolong kita. Puput, yang matanya bengkak karena menangis terus-menerus, mengangguk lemah. Puput mau minta maaf. Puput janji gak akan manja lagi. Randy menatap ibu dan adiknya. Kemarahan sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya penyesalan yang dalam. Dia tidak akan mau bertemu kita. Dia sudah memblokir kita. Kita harus ke kantornya, kata Ibu Marni lagi, suaranya sedikit lebih kuat. Kita ke sana. Randy, kamu suaminya. Dia pasti masih cinta sama kamu. Dia hanya sedang marah. Kamu bujuk dia. Minta maaf. Bersujud kalau perlu. Bilang kamu akan ceraikan ibu. Tidak. Bilang kamu akan lakukan apa saja. Ini adalah satu-satunya harapan mereka. Randy mengumpulkan sisa-sisa uang tunai dari dompetnya. Cukup untuk 1 kali perjalanan taksi online. Perjalanan ke pusat kota terasa begitu menyiksa. Mereka bertiga, yang bau dan lecek, duduk berdempetan di kursi belakang taksi. Randy mengenakan kemeja kusut yang ia pakai saat pulang dari luar kota. Ibu Marni dan Puput hanya memakai daster yang sudah mereka pakai selama 2 hari. Sopir taksi terus melirik mereka dari kaca spion, jelas merasa tidak nyaman, bertanya-tanya mengapa 3 orang berpenampilan seperti gelandangan ini pergi ke salah satu gedung perkantoran termahal di Jakarta. Taksi berhenti di depan sebuah menara kaca yang menjulang megah. Di puncaknya, terpasang logo perusahaan yang bersinar, Sabrina Global Investa. Randy, Ibu Marni, dan Puput melangkah keluar dari taksi. Mereka mendongak menatap gedung itu. Gedung yang dibangun dari keringat Sabrina. Gedung yang seharusnya menjadi kebanggaan Randy, namun malah ia hianati. Mereka melangkah masuk ke lobi yang berkilauan. Lantai marmernya begitu bersih, hingga mereka bisa melihat pantulan wajah kuyu mereka. Pendingin ruangan yang sejuk langsung menerpa kulit mereka yang lengket. Ini adalah kemewahan yang baru 2 hari lalu mereka nikmati, dan kini terasa begitu asing. Baru 5 langkah mereka masuk, 2 orang satpam berbadan tegap dengan seragam rapi langsung mengadang mereka. Maaf, Bapak dan Ibu. Ada perlu dengan siapa? Tanya satpam itu dengan sopan namun tegas. Randy mencoba menegakkan punggungnya, berusaha terdengar berwibawa. Saya Randy. Saya suami Sabrina Anindita, pemilik perusahaan ini. Saya mau bertemu istri saya. Kepala satpam itu menatap Randy dari atas ke bawah. Ia jelas ragu. Ia berbicara pelan ke earpiece di telinganya. Pak, ada yang mengaku sebagai suami Nyonya Sabrina. Atas nama Randy. Satpam itu mendengarkan sejenak. Lalu, wajahnya berubah menjadi lebih dingin. Maaf, Pak Randy. Nama Anda tidak ada di daftar tamu. Dan kami mendapat instruksi khusus dari Nyonya Sabrina, bahwa Bapak, Ibu Marni, dan Nona Puput tidak diizinkan masuk ke dalam gedung ini. Apa? Teriak Randy. Dia istri saya. Saya berhak masuk. Ini pasti salah paham. Ibu Marni maju. Sifat arogannya muncul lagi. Kalian tidak tahu siapa kami? Saya ini mertuanya. Dia itu istri anak saya. Biarkan kami masuk. Sabrina. Sabrina, keluar kamu. Ibu Marni mulai berteriak di tengah lobi. Beberapa karyawan yang lewat menoleh, berbisik-bisik. Puput menarik lengan ibunya. Ibu, jangan, malu-maluin. Saya tidak peduli. Sabrina. Pak, tolong jaga ketertiban. Kalau tidak, kami terpaksa. Tepat saat satpam itu hendak memegang lengan Ibu Marni, sebuah bunyi ding yang lembut terdengar. Pintu lift VIP di seberang lobi terbuka. Keheningan seketika melanda. Keluarlah Sabrina. Tapi ini adalah Sabrina yang belum pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Ia tidak memakai daster atau hijab sederhana. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang mahal dan dijahit sempurna. Di dalamnya, kemeja sutra putih bersih. Hijabnya ditata dengan gaya modern dan elegan. Wajahnya dirias tipis namun profesional. Ia terlihat tajam, berkuasa, dan luar biasa cantik. Di belakangnya, mengekor 4 pria parubaya berjas mahal,
Dewan direksinya, dan Ratna, asistennya. Mereka semua membeku. Sabrina berhenti melangkah saat melihat 3 sosok kotor di depannya. Matanya menatap Randy, lalu Ibu Marni, lalu Puput. Wajahnya tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Tidak ada apa-apa. Hanya tatapan dingin seorang CEO yang sedang terganggu jadwalnya. Randy adalah yang pertama tersadar. Melihat istrinya yang begitu agung, dan melihat dirinya yang begitu hina, semua harga dirinya lenyap. Yang ada hanya keputusasaan. Ia berlari ke depan, dan melakukan hal yang tadi dikatakan ibunya. Ia bersujud. Di tengah lobi yang ramai, Randy, sang suami yang sombong, bersujud di kaki Sabrina, memeluk sepatunya yang mahal. Sabrina, sayang, maafkan aku. Randy terisak. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Aku hilaf. Aku buta. Aku salah. Tolong, Sabrina, jangan ceraikan aku. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku akan cuci kakimu setiap hari. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Ibu Marni dan Pupu terkejut melihat Randy, tapi mereka segera menyusul. Ibu Marni ikut berlutut, mencoba memegang lengan Sabrina. Nak, Sabrina, maafkan ibu. Nak, ibu yang salah. Ibu yang serakah. Ampuni kami. Jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana, Nak? Puput hanya bisa berdiri di belakang mereka, menangis tanpa suara, terlalu malu dan takut untuk melakukan apapun. Seluruh lobi terdiam. Semua mata memandang pemandangan yang surreal itu. Sabrina menatap 3 orang yang bergelimpangan di kakinya. Ia menatap Randy yang sedang menangis terseduh-seduh. Ia menarik napas pelan. Mas Randy, katanya. Suaranya jernih, tenang, dan stabil, menggema di lobi yang hening itu. Bangun. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Randy mendongak, matanya penuh harapan. Sabrina, kamu maafkan aku? Kamu masih mau aku? Sabrina menggelengkan kepalanya pelan. Ibu Marni yang menyuruhku, keluar dari keluarga ini. Dan Mas Randy yang bilang, kita selesai, kalau aku tidak menurutinya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Sebagai istri yang patuh, aku hanya menuruti perintah kalian berdua. Sabrina melangkah mundur 1 langkah, melepaskan dirinya dari pegangan Randy dan Ibu Marni. Ia menoleh ke kepala satpam yang sejak tadi berdiri kaku. Pak, katanya dengan nada memerintah yang jelas. Saya tidak kenal mereka bertiga. Mereka mengganggu ketertiban umum dan jadwal rapat saya. Tolong keluarkan mereka dari gedung saya. Gedung saya. Kata-kata itu menghantam Randy, Ibu Marni, dan Puput seperti godam. Mereka mendongak dengan tatapan ngeri dan kalah. Baik, Nyonya. Para satpam segera bergerak. Mereka menarik lengan Randy dan Ibu Marni, memaksa mereka berdiri. Silakan keluar, Pak, Bu. Tidak. Sabrina, jangan lakukan ini, teriak Randy. Sabrina. Sabrina tidak menoleh ke belakang. Ia merapikan sedikit lengan blazernya, lalu berbalik badan. Mari, bapak-bapak. Klien kita sudah menunggu di restoran. Para direktur mengangguk, dan mereka semua berjalan mengikuti Sabrina keluar dari pintu putar lobi. Di luar, sebuah mobil Maybach hitam mengilap sudah menunggu dengan pintu terbuka. Sabrina masuk, dan mobil itu melaju dengan mulus. Randy, Ibu Marni, dan Puput didorong paksa keluar oleh satpam sampai ke trotoar jalan. Mereka jatuh tersungkur di aspal yang panas, di bawah tatapan kasihan para pejalan kaki. Pintu kaca lobi tertutup di depan wajah mereka, memantulkan bayangan mereka yang hina dan putus asa. Aspal trotoar yang panas terasa membakar kulit menembus daster tipis yang dipakai Ibu Marni dan Puput. Randy terduduk lemas di samping mereka. Pintu kaca lobi yang megah itu kini memantulkan bayangan mereka bertiga. 3 sosok kotor, terusir, dan kalah. Orang-orang yang lalu lalang melirik mereka dengan tatapan campuran antara jijik dan kasihan. Satpam gedung berdiri tegak di balik pintu, memastikan mereka tidak mencoba masuk lagi. Penghinaan itu total. Randy, yang bersujud di kaki istrinya. Ibu Marni, sang sosialita, yang didorong keluar seperti pengemis. Puput, sang putri, yang kini menjadi tontonan publik. Bangun, desis Randy, suaranya parau. Ia menarik paksa lengan ibunya. Bangun, Bu. Kita pergi dari sini. Pergi? Pergi kemana? Isak Ibu Marni. Wajahnya yang kotor terangkat menatap Randy. Kita tidak punya apa-apa lagi. Rumah, besok kita diusir.
Kenyataan itu menghantam mereka bertiga sekali lagi. Besok, lusa pagi pukul 10, tenggat waktu dari bank akan tiba. Mereka tidak punya tempat tujuan. Mereka mulai berjalan. Tanpa tujuan. Seperti zombie. Matahari Jakarta terasa menyengat tanpa ampun. Bau keringat mereka sendiri bercampur dengan asap knalpot. Puput, yang terbiasa memakai sepatu mahal, kini berjalan dengan sandal jepit rumah yang sudah tipis. Kakinya lecet dan perih. Randy mencoba menelepon beberapa kerabat jauh. Begitu mereka mendengar suaranya, telepon langsung ditutup. Kabar kejatuhan mereka, atau mungkin peringatan dari Sabrina, telah menyebar lebih cepat. Tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Mereka adalah racun. Mereka berjalan kaki berkilo-kilometer. Mereka tidak punya uang sepeser pun untuk naik taksi atau bus. Saat hari mulai gelap, mereka akhirnya tiba kembali di kompleks perumahan mewah mereka. Satpam di gerbang depan menatap mereka dengan iba, tapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka melompati pagar rumah mereka sendiri sekali lagi. Rumah itu kini terasa lebih mengerikan. Gelap total, berbau busuk yang semakin menyengat, dan panas seperti sauna. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka duduk di lantai ruang tamu yang keras, dikelilingi bayang-bayang perabotan mewah yang akan segera disita. Tidak ada yang bicara. Hanya terdengar isak tangis Puput yang sesekali pecah, lalu terdiam lagi. Pukul 10 pagi. Tepat waktu. Sebuah rombongan besar datang. Bukan hanya 3 petugas bank seperti kemarin. Kali ini, mereka datang bersama tim jurusita pengadilan, beberapa polisi, dan sebuah truk besar. Para tetangga, yang sudah mengantisipasi tontonan ini, berkumpul di depan rumah mereka masing-masing. Petugas jurusita membacakan surat perintah pengosongan paksa. Ibu Marni mencoba melawan. Ia menjerit-jerit, menyebut nama Randy, menyebut nama Sabrina, menyebut Tuhan. Tapi tidak ada yang peduli. Perlawanannya sia-sia. 2 orang petugas wanita memegangi lengannya dan menyeretnya keluar rumah. Puput menjerit histeris saat melihat petugas mulai menandai barang-barang di kamarnya. Koleksi tasnya, sepatunya, meja riasnya. Semuanya akan dilelang. Ia juga diseret keluar, menutupi wajahnya yang sembab karena malu. Randy tidak melawan. Ia hanya berdiri diam, membiarkan seorang petugas menepuk bahunya dan menggiringnya keluar. Ia adalah seorang pria yang sudah mati rasa. Mereka bertiga didudukan di pinggir jalan, di atas rumput trotoar, tepat di depan rumah mereka sendiri. Mereka menyaksikan para kuli angkut mulai mengeluarkan barang-barang mereka. Sofa kulit yang mahal. Meja makan kayu jati. Kulkas 2 pintu. Tempat tidur Ibu Marni. Semuanya diangkut ke dalam truk. Ibu Marni, yang selama ini menjadi ratu di kompleks itu, kini menjadi tontonan paling menyedihkan. Ia terduduk di trotoar, menangis meraung-raung, memukuli tanah. Habis sudah. Habis. Hidupku habis. Randy memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihatnya. Ia juga tidak sanggup melihat tatapan tetangganya. Setelah rumah itu resmi kosong dan disegel oleh bank, rombongan itu pergi. Para tetangga pun satu persatu masuk ke rumah mereka. Pertunjukan telah usai. Randy, Ibu Marni, dan Puput ditinggalkan sendirian. Terduduk di trotoar, di bawah terik matahari, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Sekarang bagaimana? Bisik Puput, suaranya habis. Randy memejamkan mata. Ia memutar otaknya. Jakarta adalah akhir bagi mereka. Tidak ada yang akan menolong mereka di sini. Ia teringat kota tempat ia merantau. Bukan apartemen mewah fiktif yang ia ceritakan, tapi kota industri kecil tempat ia dibesarkan. Ia ingat satu nama, Agus. Teman lamanya sejak miskin dulu, sebelum ia mengenal kemewahan Sabrina. Ia meminjam ponsel satpam kompleks. Ia menelepon Agus. Ia menelan semua harga dirinya. Ia menceritakan semuanya. Tidak ada kebohongan. Ia bangkrut, terusir, dan tidak punya apa-apa. Di seberang sana, Agus terdiam lama. Lalu terdengar helaan napas. Ya sudah, Ren, kamu kesini saja. Tapi jangan harap hidup enak. Aku tinggal di kontrakan petak. Dan kamu harus kerja. Kerja apa saja. Harapan kecil itu muncul. Randy mengangguk, meski Agus tidak bisa melihatnya. Terima kasih, Gus. Terima kasih. Ibu Marni ternyata masih menyimpan sedikit uang tunai, diselipkan di balik baju dalamnya. Uang yang ia curi, sedikit-sedikit dari uang belanja bulanan. Uang itu, ironisnya, yang menjadi penyelamat mereka.
Cukup untuk membeli 3 tiket bus antar kota kelas ekonomi termurah. Perjalanan itu adalah perjalanan penebusan dosa. Mereka duduk berdesakan di bus yang panas dan penuh sesak. Ibu Marni dan Puput, yang terbiasa dengan Alphard berpendingin, kini harus menahan mual karena bau keringat dan asap rokok. Mereka tiba di kota tujuan. Ini bukan kota metropolitan. Ini kota industri yang berdebu dan bising. Agus menjemput mereka dengan motor bututnya. Randy naik di belakang. Sementara Ibu Marni dan Puput harus naik angkot, mengikuti dari belakang. Agus membawa mereka ke rumahnya. Sebuah gang sempit yang becek. Rumahnya adalah satu petak ruangan berukuran 3 kali 4 meter. Kamar mandi dipakai bersama 10 keluarga lainnya di luar. Ini, kata Agus datar. Untuk sementara, kalian bisa tidur di sini. Aku tidur di tempat temanku. Tapi, besok pagi, kamu kerja, Ren. Inilah, merantau, yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Randy mulai bekerja. Bukan sebagai manajer. Agus membawanya ke pasar induk. Pekerjaannya, kuli panggul. Mengangkut karung-karung beras dan sayuran dari truk ke kios-kios. Dari jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Tubuhnya yang gemuk dan lunak, karena kemewahan terasa remuk redam di hari pertama. Punggungnya serasa patah. Tapi ia tidak punya pilihan. Jika ia tidak bekerja, mereka tidak makan. Ibu Marni, yang terbiasa memerintah, kini tidak punya siapa-siapa untuk diperintah. Ia tidak bisa hanya duduk diam di kontrakan panas itu. Uang Randy tidak cukup. Dengan menahan malu, ia menawarkan jasa. Menjadi buruh cuci. Ia berkeliling dari pintu ke pintu kontrakan lain. Permisi, Bu. Mau cuci baju? Murah. Tangannya yang dulu mulus dengan manikur mahal, kini harus mengucek pakaian kotor orang lain dengan sabun colek kasar. Kulitnya melepuh dan perih. Dan Puput. Si putri manja. Ponselnya sudah lama mati, menjadi ganjalan pintu yang tidak berguna. Ia tidak punya keahlian. Ia tidak punya ijazah. Satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah di sebuah warteg kumuh di dekat pasar. Menjadi pelayan. Ia harus mencuci piring-piring kotor yang berminyak, membersihkan meja yang lengket, dan berteriak melayani pesanan kuli-kuli pasar dan sopir truk. Gadis yang menuntut liburan 30 juta itu, kini menerima gaji 30.000 per hari. Itu pun sering dipotong pemilik warteg jika ia memecahkan piring. Sore itu, saat sedang menyikat lantai kamar mandi warteg yang kotor dan bau, Puput mendengar suara dari ponsel salah satu pelanggan. Itu adalah lagu yang sering diputar teman-temannya di Instagram. Ia melirik. Pelanggan itu sedang melihat-lihat video liburan. Di Bali. Puput terduduk di lantai kamar mandi yang basah. Ia memeluk lututnya. Dan ia menangis. Menangisi nasibnya. Menangisi kebodohannya. Karma telah tiba, dan rasanya lebih menyakitkan dari yang pernah ia bayangkan. 6 bulan telah berlalu. Di sebuah kontrakan petak yang pengap di kota industri yang berdebu, 3 sosok duduk mengelilingi sebuah kompor gas kecil. Randy baru saja pulang dari pasar. Wajahnya menghitam terbakar matahari, tubuhnya jauh lebih kurus, namun otot-ototnya mengeras karena kerja paksa. Ia meletakkan beberapa lembar uang 5 ribuan yang lecek di atas meja. Ibu Marni, dengan punggung membungkuk, sedang mengaduk sebungkus mie instan di dalam panci. Tangannya terlihat kasar dan kapalan. Puput duduk di pojok, memijat kakinya yang bengkak, masih mengenakan seragam wartegnya yang kotor. Airnya kebanyakan, Bu, gerutu Randy. Nanti mienya hambar. Diam kamu, balas Ibu Marni ketus. Masih untung ibu masakan. Kamu kira punggung ibu tidak sakit habis mengucek 10 kilo cucian hari ini. Puput juga capek. Timpal Puput, suaranya sengit. Tadi ada pelanggan kurang ajar, dia tidak mau bayar. Gaji Puput dipotong lagi sama bos. Mie instan itu akhirnya matang. Ibu Marni menuangkannya ke dalam 3 piring kecil. Porsinya menyedihkan. Mereka mulai makan dalam diam. Tapi keheningan itu tidak bertahan lama. Ini semua salah ibu, kata Randy tiba-tiba, meletakkan sendoknya dengan kasar. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja ibu tidak terus memanas-manasi Puput. Menyalahkan ibu, mata Ibu Marni melotot. Kamu yang laki-laki. Kamu yang suami. Kenapa kamu begitu bodoh sampai semua harta itu atas nama Sabrina? Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Kamu suami yang lemah. Aku lemah? Aku melakukan itu semua agar ibu dan Puput bisa bangga. Agar kalian bisa pamer. Dan apa balasan kalian? Kalian menghina istriku. Kalian mengusirnya. Ini semua salah kalian. Randy berdiri,
menunjuk wajah ibu dan adiknya. Salah kami, jerit Puput. Salah Mas Randy yang berbohong. Bilang manajer hebat, gaji besar. Ternyata apa? Cuma numpang hidup sama istri. Bikin malu. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, kontrakan sempit itu dipenuhi dengan teriakan. Mereka saling menyalahkan. Mereka berebut sisa kuah mie instan. Mereka tidak belajar apa-apa. Mereka miskin, terhina, dan kini mereka saling membenci. Karma mereka bukan hanya kemiskinan materi, tapi kemiskinan jiwa yang membuat mereka terkurung dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Di tempat lain, ribuan kilometer jauhnya, angin laut yang hangat berhembus lembut. Sabrina berdiri di teras sebuah villa yang sedang dalam tahap akhir pembangunan. Di hadapannya, terbentang pemandangan matahari terbenam di atas Samudra Hindia. Ini adalah Bali. Pulau yang sama dengan yang diimpikan Puput. Tapi Sabrina di sini bukan untuk liburan. Ia di sini sebagai pemilik. Ia sedang menginspeksi proyek resort mewah terbarunya, sebuah mahakarya arsitektur ramah lingkungan. Ia mengenakan kaftan linen yang sederhana namun elegan, hijabnya yang berwarna pasir serasi dengan pantai di bawahnya. Di sekelilingnya, tim arsitek dan manajer proyeknya mencatat setiap instruksinya dengan hormat. Pastikan area infinity pool ini menggunakan material daur ulang. Saya mau sertifikasi hijaunya A+, katanya dengan tenang namun tegas. Ponsel bisnisnya berbunyi. Di layar tertera nama, Ratna, asisten pribadi. Halo, Ratna. Bagaimana Jakarta? Sapa Sabrina sambil terus berjalan menyusuri taman. Semua lancar, Nyonya Sabrina, jawab Ratna dari seberang. Update untuk Anda. Renovasi rumah lama Anda di Jalan Anggrek sudah selesai 90%. Interiornya mau dibuat seperti apa? Sesuai cetak biru yang dulu Nyonya setujui. Sabrina berhenti sejenak. Ia memandang matahari yang hampir tenggelam, warnanya jingga keemasan. Rumah itu, rumah yang ia bangun dengan cinta, yang kemudian diisi dengan pengkhianatan. Jual saja, Ratna, katanya tiba-tiba. Dijual, Bu? Tapi bukankah itu? Saya tidak butuh kenangan buruk, potong Sabrina lembut. Itu hanya aset. Jual dengan harga tertinggi. Uangnya kita pakai untuk membangun panti asuhan yang saya rencanakan di dekat sini. Terdengar Ratna mencatat. Baik, Nyonya. Akan segera saya proses. Oh, satu lagi, Bu. Kabar dari tim legal. Gugatan cerai Anda sudah final dan ingkrah. Selamat, Nyonya. Semua aset 100% kembali atas nama Anda. Sabrina memejamkan matanya. Beban terakhir terasa terangkat. Alhamdulillah. Dan ada kabar terakhir mengenai Tuan Randy dan keluarganya, kata Ratna, nadanya sedikit ragu. Kabar apa? Mereka ditangkap pihak berwajib di kota perantauan mereka. Laporannya cukup memalukan. Ibu Marni tertangkap tangan mencuri uang dari jemuran tetangga kontrakannya. Dan saat polisi menginvestigasi Tuan Randy, ditemukan bahwa dia telah lama memalsukan ijazah sarjananya, bahkan sebelum bekerja di perusahaan Anda. Dia dituntut berlapis. Pemalsuan data dan pencurian. Sabrina terdiam lama. Tidak ada rasa senang. Tidak ada tawa kemenangan. Yang ada hanyalah rasa lega yang dalam. Ia tidak perlu membalas dendam. Karakter buruk mereka sendirilah yang akhirnya menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Biarlah hukum yang mengurus mereka, kata Sabrina akhirnya. Baik, Nyonya. Terima kasih, Ratna. Tolong pastikan bonus untuk semua tim proyek di Bali ini cair tepat waktu. Mereka bekerja keras. Sabrina menutup telepon. Ia berdiri sendirian di teras villa itu, menatap cakrawala. Angin laut meniup lembut hijabnya. Ia menarik napas dalam-dalam. Menghirup aroma garam, pasir, dan kebebasan. Ia bukan hanya seorang wanita kaya. Ia adalah seorang wanita yang utuh. Ia telah memenangkan pertarungan terbesar dalam hidupnya. Pertarungan melawan pengkhianatan, dan pertarungan untuk menemukan kembali dirinya sendiri. Dan kini, ia berdiri tegak, damai, dan tak terkalahkan. 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 Dan tak